Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu semuanya, teman-teman semua? Alhamdulillah. Pagi-pagi ini nggak nganterin anak sekolah kan ya? Ini hari Sabtu, hari libur. Baik. Bagaimana puasanya ibu semua? Alhamdulillah. Yang saya hormati Sahaja Community selaku penyelenggara kegiatan hari ini, dan juga GM Hotel Sheraton dan seluruh jemaah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mohon izin saya tidak sendirian Bu, karena ini sudah masuk liburan sekolah. Dia mau ikut umahnya dakwah katanya. Jadi mohon izin saya bersama dengan Maryam ya Bu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Al-Quran dan Ramadan dan apa-apa saja yang bisa kita lakukan selama berada di bulan suci Ramadan. Tapi sebelum saya mulai, saya mau tanya sama ibu-ibu semua yang ada di sini. Ini sudah hari keberapa Bu? Beda-beda ya. Ada yang keberapa? Ada yang ke-6. Ada yang keberapa? 5. Sudah berapa juz Qur'annya? Udah ada yang khatam? Coba, boleh nggak kita tahu siapa yang sudah khatam biar kita termotivasi pada hari ini? Ada yang sudah khatam dalam waktu 1 minggu, 5 harian, 6 harian ini ada? Boleh Bu? Ada tapi malu-malu katanya ya. Jadi biasanya, saya cerita dulu ya Bu sebelum saya mulai. Biasanya ketika saya melakukan safari dakwah, saya suka tanya berapa targetnya dalam 1 bulan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Quran. Berapa targetnya dalam menyelesaikan hafalan Quran, menyelesaikan bacaan Qurannya, menghatamkan Qurannya? Mereka mengatakan mau 1, mau 2, mau 3. Rata-rata sih Bu, rata-rata ketika saya tanya itu banyak mereka yang mau menyelesaikan 3 kali khatam dalam waktu 1 bulan. Rata-rata. Nah kalau di pesantren rata-rata mereka mau menyelesaikan 5 kali khatam dalam waktu 1 bulan. Nah tergantung kita mau berapa kali khatam. Ibu-ibu mau berapa kali khatam? Setidaknya 1 kali khatam di bulan suci Ramadan. Baik, kita mulai pada hari ini. Maryam akan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, dan nanti kita akan terus membicarakan tentang Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya. Ketika membahas bulan suci Ramadan, tentu bukan hanya sekedar berpuasa saja, tapi ada maksud dalam puasa kita. Dalam surah Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sering sekali kita semua dengar ketika masuk pada bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan biasanya para imam, para dai kita akan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Singkatnya, takwa itu adalah menjalankan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan banyak membahas mengenai ciri-ciri dari orang-orang bertakwa di dalam Al-Qur'an, tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa bulan suci Ramadan memiliki banyak sekali nama. Tidak hanya Syahrullah, bulannya Allah. Segala sesuatu yang disematkan dengan nama Allah pasti mulia ya Bu. Apa saja selain Syahrullah? Ada namanya Kitabullah, Al-Quran. Ada yang namanya Baitullah. Baitullah itu apa Bu? Ka'bah. Ada yang namanya Khalilullah. Khalilullah itu adalah Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim AS. Syahrul Ramadan dijuluki juga sebagai Syahrul Tilawah, Syahrul Quran, di mana di bulan suci Ramadan ini Rasulullah banyak sekali membaca Al-Quran. Mari kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185 bagaimana di sini diterangkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
kita ulang lagi Al-Baqarah ayat ke-185. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi, ketika kita sudah membahas bulan suci Ramadan, Allah wajibkan berpuasa tujuannya agar untuk menjadi orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa seperti apa? Kita akan bahas kemudian. Lalu dalam surah Al-Baqarah 185 Allah terangkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya bulan suci Ramadan dijuluki juga sebagai Syahrul Tilawah, Syahrul Quran, di mana Rasulullah SAW banyak sekali membaca Quran, bertadarus bersama dengan malaikat Jibril. Makanya saya tanya tadi, ibu-ibu sudah khatam belum Qurannya? Biasanya kalau ulama-ulama di zaman dulu mereka meninggalkan berbagai macam perkara-perkara dunia untuk apa? Untuk bisa fokus kepada Al-Quran. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini sibuk, siangnya adalah kita puasa, malamnya tarawih, sisa-sisanya di waktu-waktu tersebut adalah kita banyak membaca ayat suci Al-Quran. Baik ibu-ibu semua, kita lanjutkan lagi. Setelah banyak membaca ayat suci Al-Quran, ada apa lagi di bulan suci Ramadan? Kita lanjut lagi kepada ayat di bawahnya. Ibu-ibu kalau mau baca bareng-bareng boleh, sehingga pagi ini kita bisa ngaji bareng-bareng. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah 186. Sudah buka Qurannya? Kita baca sama-sama sama Maryam. Bagaimana di dalam Al-Quran ayat 186 dijelaskan bahwa bulan suci Ramadan itu juga adalah bulan yang selain menjadi syahrul rahmah, bulan yang penuh rahmat, tapi bulan yang dianjurkan kita banyak sekali berdoa. Jadi kita bahas dulu satu halaman Quran ini teman-teman sekalian. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baik. Maryam tadi sudah membacakan surah Al-Baqarah 186. Nah, teman-teman lihat di Al-Quran di ayat Al-Baqarah 186, ayat ini diletakkan di antara pembicaraan mengenai puasa atau pembicaraan mengenai hal-hal yang ada di bulan suci Ramadan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperbanyak berdoa di bulan suci Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat dan aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi di dalam surah Al-Baqarah 186 ternyata di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang kita banyak dianjurkan untuk berdoa. Ada banyak sekali waktu-waktu mustajab didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu waktu-waktu mustajabnya doa? Beberapa di antaranya adalah ketika kita berpuasa sampai kita berbuka. Itu waktu mustajabnya doa. Pernah ada yang tanya sama Rasul, kapan waktu-waktu mustajab itu? Doa-doa mana saja yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, doa-doa yang mustajab itu selain doa orang yang musafir, orang yang dizalimi, juga orang yang puasa sampai dia berbuka. Begitu teman-teman semua. Jadi dalam keadaan kita berpuasa, dalam keadaan kita beramal salih, apalagi pada saat kita menjelang berbuka, itu adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Bayangkan teman-teman semua ketika di bulan suci Ramadan teman-teman full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siangnya puasa, malamnya tarawih, setelah itu qiyamul lail. Qiyamul lail di sepertiga malam terakhir di waktu sahur. Itu juga waktu mustajabnya doa. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir.
Kapan itu sepertiga malam terakhir menjelang waktu sahur, teman-teman semua? Kata Rasulullah, siapapun yang doa Allah kabulkan, siapapun yang minta Allah berikan, siapapun yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Kapan itu? Di sepertiga malam terakhir. Jadi dalam satu halaman Quran ini kita sudah bahas Al-Baqarah 183 tentang kewajiban puasa untuk mencapai derajat takwa. Kemudian ayat 185 Al-Baqarah menunjukkan bulan suci Ramadan bukan bulan sembarangan, bulan diturunkannya Al-Quran, yang diminta kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kalau hari-hari biasa satu bulan mungkin satu kali khatam, bulan suci Ramadan harus lebih baik. Dan dalam surah Al-Baqarah 186 dijelaskan bulan suci Ramadan bulan yang kita banyak diperintahkan untuk terus menerus berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk segalanya, dan jangan lupa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita semua. Kenapa? Karena orang-orang saleh di zaman dulu setelah selesai Ramadan mereka berdoa 6 bulan lamanya, berharap cemas, takut bahwa Allah tidak menerima puasa mereka. Belum tentu teman-teman semua ibadah yang kita sangka sudah sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di zaman Rasulullah SAW sudah sholat 60 tahun, tapi 60 tahun itu sholatnya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Mungkin nggak khusyuk, mungkin nggak benar dalam pelaksanaannya, mungkin tidak sungguh-sungguh. Maka yang juga harus kita doakan dalam kehidupan kita adalah agar Allah menerima puasa kita, Quran kita, qiyamul lail kita, agar Allah terima sujud kita, rukuk kita, begitu. Orang-orang yang tidak menengadahkan tangan, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena merasa tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan, lisan kita semuanya adalah lisan yang penuh dengan doa. Kullu kalam ad-du'a, semua perkataan kita adalah doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkatanya baik orang-orang beriman adalah doa. Setiap perkataan kita doa. Ngomong kepada anak-anak, nak, Masya Allah nak, solehah sekali nak, Masya Allah jadi orang besar ya nak, doa. Ngomong kepada teman-teman, Masya Allah semoga sehat, semoga berkah, semoga lancar bisnisnya, semuanya adalah doa. Lisan kita semuanya adalah doa. Begitu pula kita minta kepada Allah perkara dunia, perkara akhirat, dan jangan lupa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas yang berikutnya adalah tadi sudah membahas mengenai ciri-ciri orang penyebutan bahwa tujuan puasa untuk orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa. Hari ini kita akan baca Quran bareng-bareng. Boleh ya Ibu bareng-bareng? Saya pikir semua sudah hafal ayat ini. Kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Di sini dijelaskan orang-orang bertakwa itu karakternya seperti apa sih? Boleh Ibu kita baca Qurannya, buka Qurannya, atau kalau sudah hafal kita baca bareng-bareng. Jadi kita ngaji bareng-bareng surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita masuk ke dalam bab atau bagian ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah 1 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ibu-ibu, yuk. Alif Lam pelan-pelan saya. Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang sudah teman-teman baca pada hari ini, kita lihat dulu artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Jadi orang-orang yang bertakwa itu punya ciri-ciri mereka beriman kepada yang ghaib. Kita percaya kepada surga,
kepada neraka, belum pernah lihat sebelumnya. Itu perkara yang ghaib, tapi kita percaya surga itu ada, neraka itu ada. Ibu-ibu percaya hari kiamat itu ada. Percaya nggak setelah kita mati ada kehidupan setelahnya? Percaya nggak ada yang namanya alam kubur, alam barzah? Percaya nggak ada yang namanya padang mahsyar? Padahal ibu belum pernah ke sana. Tapi kenapa percaya? Karena kita insya Allah orang-orang yang bertakwa, yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Insya Allah kita percaya bahwa kita tahu ada yang namanya alam kubur, ada yang namanya padang mahsyar, ada yang namanya yaumul mizan, yaumul hisab, ada yang namanya sirat, ada yang namanya surga dan neraka. Itu semua percaya pada hal-hal yang gaib. Jadi ketika tadi Al-Quran mengatakan tujuan berpuasa adalah untuk mencapai derajat takwa, hari ini kita akan bahas di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan ciri-ciri orang-orang bertakwa. Salah satunya adalah percaya pada hal-hal yang gaib. Kalau kita percaya pada hal-hal yang gaib, kira-kira dampak berikutnya apa? Kalau kita percaya ada surga dan neraka, pasti dampaknya adalah di masa kehidupan dunia ini. Kalau misalnya orang yang bertakwa adalah orang-orang yang saya tahu bahwa ada surga dan neraka, tentu pengen masuk surga, pengen buat yang baik-baik supaya bisa masuk surga. Itu salah satu dampaknya. Jadi dikatakan ciri-ciri orang bertakwa mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Kita percaya ada yang namanya malaikat. Kita percaya ada yang namanya jin dan iblis dan bala tentaranya. Kita percaya hal itu semua. Maka orang-orang bertakwa percaya pada hal-hal yang gaib. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mendirikan salat. Orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Salat menjadi pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Teman-teman sekalian, kalau kita renungi, banyak juga orang-orang yang puasa, tapi banyak juga mereka yang meninggalkan salat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata puasanya hanya sekedar ikut-ikutan saja. Padahal salat dan puasa adalah sama-sama bagian dari rukun Islam. Bagaimana mungkin dia ikutan puasa tapi meninggalkan salat? Mustahil. Jadi ciri orang bertakwa adalah mereka yang melaksanakan salat. Nah, di bulan suci Ramadan kalau kita kaitkan teman-teman semua, salatnya selain salat wajib, perbanyak salat-salat sunnah. Apa saja salat sunnah itu? Tarawih, jangan sampai tinggal. Teman-teman boleh salat di masjid, boleh juga salat di rumah. Gak ada kewajiban untuk harus salat terus di masjid. Jangan sampai meninggalkan salat tarawih, karena salat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Teman-teman bisa melaksanakan salat di rumah maupun salat di masjid, silahkan. Kemudian apalagi salat-salat yang teman-teman bisa lakukan di bulan Ramadan? Lakukan salat-salat sunnah ini dengan sebanyak-banyaknya, qobliyah dan ba'diyah. Salat-salat rawatib. Kita tekankan pada diri kita, aku mau mulai di bulan Ramadan ini untuk istiqamah dalam salat-salat sunnah. Salah satunya salat rawatib, qobliyah ba'diyah. Salat apa lagi? Salat duha. Pagi ini nih, sampai jam 11 pagi ini masih bisa untuk teman-teman untuk menjalankan salat duha. Apalagi salat tahajud. Teman-teman tidur dulu, nanti bangun mungkin jam 3, jam setengah 4, teman-teman salat tahajud. Apalagi salat taubat, apalagi salat hajat. Banyak salat-salat setelah wudu, banyak sekali salat-salat sunnah yang teman-teman bisa lakukan. Apa sih manfaat dari salat-salat sunnah, teman-teman sekalian? Untuk menambal kekurangan dari salat-salat wajib kita. Mungkin salat wajib kita belum sempurna, mungkin bacaannya belum betul, mungkin gerakannya belum betul, hatinya belum khusyuk. Maka salat-salat sunnah ini berfungsi untuk menambal kekurangan dari salat-salat wajib kita. Kemudian kita lihat lagi di dalam Al-Quran. Kemudian siapa lagi orang-orang bertakwa? Dikatakan mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Ternyata orang bertakwa itu gak hanya hablum minallah, dia juga hablum minan nas. Dia juga punya hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kata Rasulullah SAW, saling memberilah kamu, maka kamu akan saling mencintai. Bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan dijuluki juga syahrul jud, bulan kedermawanan, di mana Rasulullah SAW banyak sekali bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Sedekah teman-teman sekalian. Kalau teman-teman lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, dikatakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka bilang, ya Allah, andai engkau tunda kematianku, aku pasti bersedekah dan beramal salih ya Allah. Saking mereka tahu dahsyatnya pahala dari sedekah. Sedekah itu bisa menolak bala, sedekah itu bisa menolak bencana. Sedekah itu teman-teman sekalian akan memperbanyak rezeki kita. Nggak ada orang dikatakan jatuh miskin karena sedekah, nggak ada. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 261, itu janji Allah untuk orang-orang sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah ayat ke-261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim. Orang-orang yang sedekah itu diperumpamakan seperti satu biji. Setiap satu biji itu tumbuh menjadi 7 biji. Setiap 7 biji nanti masing-masing ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan hingga 700 kali. Jadi nggak ada ceritanya orang-orang yang sedekah kemudian jatuh miskin, nggak ada. Yang ada justru Allah akan berikan rezeki kepadanya yang sangat banyak. Rezeki nggak hanya berupa uang, rezeki berupa kesehatan, anak-anak yang salih, suami yang baik, bisnis yang lancar, kehidupan yang sehat, itu semua adalah rezeki. Saya cerita sedikit sebelum kita lanjut lagi baca Quran dengan Maryam, teman-teman sekalian. Ketika ibu saya sakit 8 bulan yang lalu kami pergi haji, dan pada saat itu ibu saya serangan jantung di depan mata saya, kehilangan nafas, jantungnya tak berdetak selama 5 menit, badannya sudah pucat dan sangat dingin. Masuklah beliau ke ICU dan dengan ventilator selama 11 hari koma. Kemudian dokter-dokter mengatakan kejadian ini sangat berat, tapi ada yang bisa kau lakukan. Mungkin saja Allah akan memberikan keajaiban, yaitu banyak sedekah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali dulu sedekah, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sedekah punya pengaruh yang amat dahsyat untuk menolong diri kita sendiri. Sedekah memiliki pengaruh yang sangat dahsyat untuk menjauhkan diri kita dari bencana, berbagai macam penyakit, berbagai macam mara bahaya. Itu sedekah. Jadi ciri-ciri orang bertakwa disebutkan dalam surah Al-Baqarah 1-5 adalah mereka yang memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Berikutnya apa lagi? Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kita beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu teman-teman sekalian ada 5 cara untuk kita mendekati Al-Quran. Al-Quran itu dibaca. Warattilil Quran dan tartila, Muzammil ayat 4. Baca Quran dengan tartil. Teman-teman boleh khatam sebanyak-banyaknya, tapi baca Quran dengan perlahan, dengan baik, panjang pendeknya betul. Jadi kita berkewajiban mempelajari Al-Quran untuk membacanya dengan baik dan benar. Jadi nggak ada lagi nih, kita ini negara mayoritas Islam, nggak ada lagi orang-orang yang buta huruf Al-Quran, nggak ada lagi orang-orang yang nggak bisa baca Quran. Masjid di mana-mana banyak, guru Quran di mana-mana banyak. Kenapa sampai hari ini belum bisa baca Quran? Kenapa sampai hari ini terbata-bata baca Quran? Pertanyaannya, apakah kau setiap hari berinteraksi dengan Quran? Kenapa lidahmu masih terbata-bata? Kenapa? Berapa lama sekali engkau membaca Al-Quran? Apakah hari ini sudah pegang Quran? Apakah hari ini sudah ngaji? Alhamdulillah hari ini semua di gedung ini sudah ngaji, karena kita tadi sama-sama baca Quran ya ibu sekalian ya. Quran itu akan bisa fasih, lidah kita fasih kalau kita terus-menerus berinteraksi dengannya. Jadi bulan suci Ramadan momentum kita bertekad setiap hari harus baca Quran. Setidaknya kalau kata ibu saya, kalau nggak baca nggak apa-apa, yang penting Quran ada di tas, dipegang dulu. Nanti lama-lama baca juga tuh Qurannya, insya Allah. Quran itu harus dibaca, Quran harus dihafalkan. Kata Rasulullah, orang-orang yang nggak punya hafalan Quran, nggak punya ingatan Quran sama sekali pada dirinya, maka dia seperti bangunan yang runtuh atau seperti kuburan, seperti rumah yang kumuh. Bagaimana mungkin engkau tidak punya sama sekali hafalan Quran di ingatanmu? Dikisahkan pada saat itu seluruh penghafal Quran itu dikumpulkan di satu tempat. Kemudian seseorang mengatakan, ini Quran. Silakan para penghafal Quran, kau buka Quran tersebut. Ketika para penghafal Quran ini membuka Quran tersebut, mereka tersenyum. Qurannya kosong, lembaran-lembarannya kosong. Apa maksudnya, kata mereka. Lalu kata orang tersebut, bayangkan kalau memang suatu hari nanti lembaran-lembaran Quran itu betul-betul kosong, betul-betul lenyap. Dan itu akan terjadi nanti di hari akhir. Lembaran-lembaran Quran itu tidak ada lagi dan semuanya akan menjadi lenyap. Kemudian apa yang dikatakan oleh para penghafal Quran? Mereka menangis dan mereka mengatakan, aku tidak bisa membayangkan kalau hal itu terjadi. Bayangkan kalau lembaran-lembaran Quran ini ayat-ayatnya hilang. Di sini apa yang teringat di kepala kita teman-teman semua? Jadi Quran itu dihafalkan. Kenapa? Sewaktu-waktu kalau terjadi apa-apa pada dirimu, otomatis itu ayat akan menjadi obat bagimu, asyifa, penghibur bagimu. Ketika engkau menghadapi masa-masa kesulitan, ketika engkau hafal ayat-ayat Quran itu, maka dia akan menjadi penolongmu untuk menjadi penenang bagi hatimu. Jadi mulai dari sekarang bikin target 1 hari 1 ayat untuk menghafalkan Quran. Ketiga, Quran itu teman-teman sekalian, mohon izin, Quran itu juga ditadabur. Jadi nggak hanya kita baca dan hafal, tapi kita pahami ayat ini berbicara tentang apa, kita hayati. Kemudian yang keempat, Quran itu diajarkan.
Anak-anak kita ajarkan Quran lewat diri kita. Kalau kita sendiri belum pandai, belum bisa, bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita? Sementara anak-anak kita melihat kita sebagai contoh teladan bagi mereka. Jadi ini menjadi motivasi kuat untuk para ibu. Yuk kita belajar Quran dari sekarang, kita hafal Quran dari sekarang, untuk kita bisa bersama dengan anak-anak kita buat rumah kita menjadi rumah Quran. Rumah yang banyak malaikat turun. Ketika malaikat turun, malaikat memberikan ketentraman dan ketenangan untuk rumah kita karena penghuninya membaca Quran. Jadi Quran diajarkan. Ibu, ajarkan anak-anakmu Quran dari lisanmu sendiri. Ini jadi motivasi kuat untuk seorang ibu harus terus belajar. Kenapa sih ibu harus terus belajar? Karena engkau bertanggung jawab untuk mendidik anak-anakmu. Dan Quran itu diamalkan. Jadi 5 cara mendekati Quran. Dengan cara engkau baca, engkau hafalkan, kemudian engkau tadabur, engkau ajarkan dan engkau amalkan. Begitu ya teman-teman semua. Berikutnya apalagi di sini dikatakan, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu ciri-ciri orang-orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Sekarang kita beranjak pada ciri-ciri orang bertakwa berikutnya, karena tujuan puasa untuk menjadikan kita menjadi orang bertakwa. Dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 kita akan baca bersama-sama dengan Maryam. Di sini disebutkan ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa berikutnya. Ya. Surah Ali Imran adalah surah ketiga ya di dalam Al-Quran. Oke. Kita baca di sini, Maryam. Ibu-ibu sudah ketemu? Baca bareng-bareng boleh? Surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ya, silakan Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng sama ibu-ibu sekalian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita udah ngaji bareng-bareng. Nah, dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, ibu-ibu bisa lihat di situ. Ternyata di sini lagi-lagi dibahas tentang ciri-ciri orang-orang bertakwa. Setelah kita mendapati ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah 1 sampai 5, dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 disebutin lagi ciri-ciri orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa." Siapakah orang-orang bertakwa itu? Pertama disebutkan di sini yaitu orang-orang yang berinfak. Ternyata di Al-Quran banyak sekali membahas mengenai infak teman-teman semua. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ketika lapang infaknya banyak. Di waktu sempit pun ketika lagi gak ada tetap dia berinfak kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya mau cerita satu kisah. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ketika kita melakukan banyak amal-amal saleh, maka Allah akan lipat gandakan. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat di masjid dan kemudian Rasulullah penasaran karena sudah beberapa hari tidak melihat seorang sahabatnya yang bernama Sya'ban. Biasanya Sya'ban itu selalu sholat di pojokan, jadi Rasulullah selalu tahu kemana Sya'ban, kok tidak ada pada hari ini dan hari-hari sebelumnya.
Maka Rasulullah SAW pun berinisiatif untuk mengunjungi rumah Sya'ban yang lumayan jauh untuk mengecek keadaan sahabatnya itu. Sampai di rumahnya Sya'ban, ternyata istri Sya'ban membuka pintu dan istri Sya'ban menangis dan mengatakan Sya'ban sudah meninggal dunia. Namun ya Rasulullah, ada hal yang ingin aku tanyakan kepada engkau, karena sebelum Sya'ban meninggal dunia, di detik-detik wafatnya dia mengatakan 3 hal. Pertama, Sya'ban mengatakan, ya Allah, andai lebih jauh. Kedua, dia mengatakan, ya Allah, andaikan yang baru. Ketiga, Sya'ban mengatakan, ya Allah, andaikan lebih banyak. Apa maksudnya? Maka ketika Rasulullah terus bercengkrama dengan istri tersebut untuk cari tahu apa yang dilakukan Sya'ban sehari-harinya, akhirnya Rasulullah mendapatkan sebuah kesimpulan. Orang-orang ketika menjelang detik-detik wafatnya, biasanya Allah akan perlihatkan balasan yang akan dia terima. Maka Sya'ban setiap hari adalah orang yang selalu berjalan kaki menuju ke masjid. Dan Sya'ban diperlihatkan bagaimana pahala yang banyak dalam setiap langkah kakinya menuju ke masjid. Maka Sya'ban menyesal, andaikan lebih jauh. Kalau lebih jauh pasti pahalanya lebih banyak. Kedua, Sya'ban setiap hari ketika menuju ke masjid, biasanya Sya'ban akan membawa baju untuk sholat dengan baju yang bagus dan baju yang biasa untuk diganti menuju ke rumahnya, kembali ke jalan pulang. Biasanya di tengah-tengah perjalanan banyak orang-orang miskin, orang-orang fakir yang Sya'ban akhirnya mau tidak mau dia bersedekah memberikan baju yang biasa itu, padahal dia punya baju yang lebih bagus. Kemudian Sya'ban menyesal, andaikan aku kasih yang bagus, yang lebih bagus, kenapa kasihnya yang biasa aja kalau aku tahu pahalanya sebesar ini. Kemudian Sya'ban juga punya kebiasaan ketika menuju ke masjid, biasanya dia bawa makanan. Di tengah perjalanan dia ketemu dengan fakir miskin dan dia bagi setengah makanannya untuk ke fakir miskin tersebut. Kemudian ketika Sya'ban mengetahui bagaimana pahala yang diterimanya ketika dia memberikan sedekah kepada orang, Sya'ban menyesal, andaikan lebih banyak, kata Sya'ban. Maka di sini kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa sedekah bukan dari harta sisa, namun terbaik adalah sedekah dari harta yang kita sayangi. Jadi kalau kita punya harta, bukan dibelanjain ke sana kemari dulu baru sisanya sedekahkan. Justru kalau kita mendapatkan harta dari awal sudah disisihkan untuk kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat satu kisah lagi teman-teman semua, ada 2 orang yang sama-sama memiliki kebun, namun kebun yang satu selalu saja subur. Hujan turun hanya di kebun itu, padahal kebun mereka sebelahan. Maka orang pemilik kebun yang selalu kemarau, tidak pernah datang hujan itu, dia tanya kepada temannya si pemilik kebun yang satunya lagi, apa yang kau lakukan? Kenapa hujan itu hanya turun di tempatmu? Maka orang itu mengatakan, setiap kali aku panen dan mendapatkan harta, langsung aku bagi 3. Sepertiga aku gunakan untuk menafkahi keluarga, menghidupi keluarga, membantu keluarga. Sepertiga diputar lagi untuk modal, diputar lagi untuk menjalankan usaha, sepertiga lagi untuk sedekah. Maka sedekah tidak pernah menghentikan atau tidak pernah membuat kita miskin. Justru sedekah disebut sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa, dan sedekah membuat kita pada akhirnya Allah mudahkan berbagai macam persoalan. Perantara sedekah kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita insyaallah. Berikutnya apalagi ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 133 di sini disebutkan, dan juga orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mudah teman-teman semua. Untuk menjadi orang yang mampu menahan marah itu tidak mudah. Makanya Rasulullah SAW ingatkan bahwa orang-orang yang kuat itu bukan orang-orang yang pandai bergulat, tapi orang-orang yang pandai dalam menahan amarah. Teman-teman tahu pintu surga itu ada 8. Dan ada satu pintu surga khusus untuk orang-orang yang mampu menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Pintu surga khusus untuk orang-orang seperti itu, karena Allah tahu itu tidak mudah. Menahan marah itu tidak mudah. Makanya Rasulullah SAW memberitahu kepada kita manajemen marah. Termasuk kalau lagi puasa, kalau ada orang-orang ngajak ribut, ada orang-orang yang ngeselin, kita katakan saya sedang berpuasa, saya nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Atau ketika teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan 63 disebutkan ciri orang-orang salih apa? Nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang salih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan kalau ada orang yang iseng mencaci mereka, ngajak berantem, orang yang jahil kepada mereka enggak ikut-ikutan. Mereka katakan qalu salama. Mereka ucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan.
Itu bedanya orang-orang bertakwa, orang-orang saleh dengan orang-orang di luar sana. Orang-orang saleh tidak mudah terpancing emosinya. Tutur kata yang keluar dari lisannya tutur kata yang tenang, tutur kata yang penuh dengan keselamatan, penuh dengan kebaikan. Qulu salaman. Jadi dalam surah Ali Imran yang sudah teman-teman baca tadi, Ali Imran ayat 133, ciri-ciri orang bertakwa menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita cek di Quran tuh nggak ada perintah kita minta maaf loh. Di Quran itu yang ada perintah kita memberi maaf. Artinya apa? Sebelum orang minta maaf kita udah maafin. Memberikan maaf atau memaafkan orang lain bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Bayangkan kalau kehidupan kita seumur hidup kita marah, benci, dendam kepada orang lain. Bayangkan kalau di sininya seperti itu. Apa jadinya? Di sininya juga sakit, badannya juga sakit. Tapi kalau hati kita tenang, hati kita bersih, hati kita damai, pikirannya tenang, badannya juga sehat. Betul nggak teman-teman semua? Makanya ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasul katakan, lihat para sahabat, dialah penghuni surga. Ketika ada seorang laki-laki yang lewat. Kemudian hari kedua Rasul juga katakan, lihatlah para sahabatku, dialah penghuni surga. Hari ketiga juga sama, lihatlah para sahabatku, dialah penghuni surga. Sampai-sampai para sahabat bingung, engkau ini menyebutkan dia penghuni surga, memangnya amalan dia apa? Ibu-ibu tahu amalan dia apa? Ternyata amalan orang tersebut bukan yang susah-susah. Amalan orang tersebut adalah setiap hari sebelum tidur dia katakan, ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku, semua orang yang pernah melukaiku, ya Allah. Gak ada lagi di sini marah, gak ada di sini benci, gak ada di sini ngerasa gak suka, gak ada, bersih. Hati yang bersih inilah yang mengantarkan dia menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ciri orang-orang bertakwa adalah mereka yang mudah memaafkan orang lain, mereka yang menahan amarah. Sekarang saya mau ceritain satu kisah lagi, karena ada juga yang mengatakan, saya sudah memaafkan, tapi saya nggak bisa bertemu. Boleh nggak kira-kira? Boleh, ibu sekalian. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang yang bernama Wahsy. Siapa ini Wahsy? Wahsy adalah orang yang membunuh pamannya Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud tahun 3 Hijriah. Wahsy adalah seorang budak yang bunuh pamannya Nabi, karena dijanjikan kalau Wahsy bunuh paman Nabi, Wahsy akan dibebaskan. Maka Wahsy berhasil membunuh pamannya Nabi. Setelah itu jantungnya dibelah dan diambil jantungnya dimakan oleh seorang wanita bernama Hindun, istri dari seorang pembesar kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Ketika peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijriah, Wahsy muncul di depan mukanya Nabi. Dan Wahsy menyatakan keislamannya dan minta maaf kepada Nabi. Dan Nabi tanya, "Kaukah Wahsy yang membunuh pamanku?" Kemudian Wahsy menjawab, "Iya." "Bagaimana cara engkau membunuh pamanku?" Dan Wahsy bercerita. Tentu itu membuat luka di hati Nabi. Nabi memaafkan Wahsy. Nabi tidak ada rasa benci kepada Wahsy. Hanya saja Nabi belum bisa memandang wajah Wahsy. Karena ketika memandang wajah Wahsy masih teringat rasa sakit itu. Maka kata Nabi, "Ya Wahsy, silakan jauhkan wajahmu dari pandanganku." Nabi maafkan, namun Nabi butuh waktu untuk bisa bertemu lagi dengan Wahsy. Karena setiap kali melihat wajah Wahsy terbayang bagaimana perilaku atau perbuatan Wahsy kepada pamannya. Jadi maafkanlah siapapun itu. Mungkin kita pernah berkonflik dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan saudara-saudara kita, kakak adik kita, siapapun itu. Terkadang kita perlu waktu untuk bisa sembuh dari rasa sakit yang mungkin pernah mereka goreskan kepada kita. Gak ada masalah. Yang penting hati kita bersih, hati kita tenang, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan tenang, insya Allah. Begitu ya ibu sekalian. Jadi ciri-ciri orang bertakwa berikutnya adalah mereka yang menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadikan setiap episode dalam kehidupan kita, mau berbuat baik apa lagi ya, berbuat baik apa lagi ya. Berkejaran di waktu kita yang sempit ini untuk terus beramal saleh, berbuat baik. Kemudian apalagi dalam surah Ali Imran yang sudah ibu baca, di ayat ke-135 disebutkan, dan juga orang-orang yang ketika mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka akan segera mengingat Allah, mereka banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul katakan, siapapun yang ketika sholat 2 rakaat sholat taubat, maka Allah akan segera menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan itu. Jadi setiap kali kita buat dosa, sholat taubat 2 rakaat. Jadi kalau ada yang tanya sholat taubat itu kapan? Kapanpun, berapa rakaat? 2 rakaat, waktunya kapan terserah. Setiap kali kita buat dosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat taubat 2 rakaat. Rasulullah istighfar 70 sampai 100 kali padahal sudah dijamin masuk surga. Bagaimana dengan kita teman-teman semua? Ibu-ibu lihat dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ketika engkau belum punya anak, ketika engkau rezekimu seret, ya, rezekimu engkau rasa susah,
Ketika kemarau tak turun-turun hujan, maka diperintahkan untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan rezeki kepadamu, Allah berikan anak kepadamu, Allah berikan rezeki berupa hujan juga kepada dirimu. Itu dengan istighfar. Sebelum kita lanjutkan dengan surah Adz-Dzariyat 15 sampai 20 yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa, saya mau cerita lagi satu kisah supaya kita termotivasi untuk lisan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada suatu saat ada seorang tua. Barang sudah tahu juga kisah ini ya. Ada orang tua yang entah kenapa ingin sekali melakukan perjalanan ke sebuah negeri yang sangat jauh. Nggak tahu kenapa rasanya kok pengen sekali ya pergi ke negara itu, pergi ke negeri itu. Akhirnya bapak tua ini datanglah ke negeri yang sangat jauh itu dengan perjalanan yang sangat lama. Dan beliau sampai di malam hari di tempat tersebut dan nggak punya tempat tinggal. Beliau pergi ke masjid. Ya kan? Kemudian ketika sampai di masjid, apa yang terjadi? Marbot masjidnya mengatakan, ini bukan tempat tidur. Silakan kamu pergi dulu. Nanti kalau subuh kamu bisa datang untuk sholat di sini. Akhirnya bapak tua itu diusir, ibu sekalian. Kemudian ada orang miskin yang tinggal di sebelah masjid dengan rumahnya yang reot, rumahnya yang gubuk, mengatakan, wahai bapak tua, tidur saja malam ini di rumah saya. Besok kau bisa melanjutkan perjalanan. Bapak tua itu akhirnya tidur di rumah orang yang miskin yang di gubuk tersebut. Dan orang miskin itu penjual roti. Dia membuat roti sepanjang malam dan selalu berkata, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kata bapak tua tersebut, sampai kapan kau beristighfar? Sejak kapan kau beristighfar terus menerus? Sudah bertahun-tahun. Lalu apa yang kau dapatkan dari istighfarmu? Aku selalu mendapati doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang belum dikabulkan oleh Allah sampai hari ini? Kata si penjual roti itu, aku sebetulnya sangat ingin bertemu dengan seorang syekh, dengan seorang ulama. Tapi tinggalnya di negeri yang sangat jauh. Aku miskin, tidak punya uang, tidak bisa pergi ke negara yang sangat jauh tersebut. Maka aku berdoa kepada Allah agar Allah menghadirkan dan mengizinkan aku bertemu dengan ulama tersebut. Siapa nama ulama tersebut? Kata bapak tua ini, namanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka bapak tua ini tertegun dan kemudian berteriak, Allahu Akbar. Dan bapak tua ini memeluk pemuda tersebut dan mengatakan, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Allah menghantarkan diriku tepat di hadapan wajahmu karena istighfarmu sejauh ini. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa untuk banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu syarat diterimanya doa kita adalah ketika kita meninggalkan maksiat dan bertaubat kepada Allah. Doa kita naik ke langit, tapi kalau masih ada maksiat dia terhalang. Makanya banyak istighfar sehingga doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran 133 sampai 135. Sekarang kita baca lagi ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-15 sampai ayat ke-20. Ibu-ibu lihat dulu Qur'annya, dicari dulu. Sudah ketemu? Surah Adz-Dzariyat. Ya, surah Adz-Dzariyat ayat ke-15 sampai ayat ke-20. Surah Adz-Dzariyat itu surah keberapa ibu-ibu sekalian? Juz ke akhir-akhir ya. Kita buka dulu Qur'annya. Surah Adz-Dzariyat ini menerangkan tentang ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Oke, kita lihat dulu sebentar. Ibu-ibu sudah ketemu? Oke, sebentar ya. Uma akan buka dulu Qur'annya di sini. Mari lihat di situ, surah Adz-Dzariyat 51. Surah ke-51 Ibu-ibu sekalian. Ya. Halaman berapa? Ada yang sudah ketemu? Surah Adz-Dzariyat surah ke-51 ini dia, ya. Halaman ke-521 ya, ayat ke-15 sampai ayat ke-19. Kita baca ayat ke-15 sampai ayat ke-19. Oke. Ya, surah Adz-Dzariyat ayat ke-15 sampai ayat ke-19, surah ke-51 membahas mengenai ciri-ciri orang bertakwa. Kita baca sama-sama kalau ibu sudah ketemu. Sudah ketemu semuanya? Surah ke-51 halaman 521. Baik, kita baca ayat 15 sampai ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari sini. Pelan-pelan. A'udzu billahi. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama Bu. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sudah baca sama-sama dalam surah Az-Zariyat ayat ke-15 sampai ayat ke-19. Sama teman-teman sekalian, ayat ini membicarakan mengenai orang-orang bertakwa. Arti dari ayat yang kita baca pada hari ini adalah sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka itu? Siapa orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan Allah surga itu? Ciri-cirinya adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ini ciri-ciri berikutnya nih. Orang-orang bertakwa itu punya ciri-ciri sedikit sekali tidur di waktu malam. Dia bangun di malam hari ketika semua orang tidur. Makanya ba'da isya setelah tarawih tidur supaya bisa bangun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, teman-teman semua. Ketika kita tidur, ketahuilah bahwa syaitan itu memiliki 3 ikatan di tengkuk kita, di leher kita ini. Ketika kita bangun dan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ikatan satunya lepas. Ketika kita berwudu, ikatan satu lepas. Ketika kita berdoa atau kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikatannya semuanya menjadi lepas. Maka ciri-ciri orang bertakwa nggak ada yang lain-lain lagi. Pasti salah satunya adalah mereka yang gemar sholat malam, qiyamul lail, menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu dengan cara apa? Bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa belajar, bisa melakukan apapun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang haid sekalipun bisa qiyamul lail, bisa menghidupkan malam dengan berzikir kepada Allah. Teman-teman, tahukah ada 7 golongan orang yang akan Allah naungi di padang mahsyar nanti? Setelah kita mati, masuk ke alam kubur, setelah itu dibangkitkan ke padang mahsyar. Semua orang dalam keadaan bertelanjang, tidak pakai pakaian sama sekali. Matahari diletakkan 1 mil di atas kepala kita. Dan kemudian kita sibuk pada saat itu dengan diri kita masing-masing. Bagaimana nasib saya ya Allah? Tapi ada 7 golongan orang yang Allah tolong. Salah satunya adalah mereka yang menangis dalam kesendirian, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dilakukan di waktu malam. Salat terbaik setelah salat wajib adalah salat malam, kan teman-teman semua? Kenapa? Lebih khusyuk, lebih ikhlas, gak dilihat oleh orang, lebih tenang. Kita bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang senantiasa salat malam, Allah akan jadikan wajahnya bercahaya, berseri di pagi harinya. Orang-orang yang kesiangan bangunnya, dia pasti akan rasa hatinya gak enak, dia rasa malas, dia rasa gelisah. Betul gak? Tapi kalau kita bangun di awal hari, Allah berikan semangat dan keceriaan, cerah wajah kita. Maka bangun di sepertiga malam terakhir itu adalah bagian dari ciri-ciri orang bertakwa. Teman-teman lihat juga dalam surah Al-Furqan, ya, ayat ke-63 sampai 74. Itu juga disebutkan ciri-ciri orang-orang soleh. Salah satunya adalah bangun sholat malam. Bangun sholat malam, teman-teman semua. 2 rakaat aja, nggak apa-apa, asalkan bangun di waktu sahur, di menjelang subuh bangun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang menjadi penolong bagi kita. Kadang-kadang kehidupan kita begitu berat, begitu susah. Kadang-kadang kita nggak tahu gimana cara menghadapi semua kesusahan kita. Kita nggak bisa menjalani kehidupan kita dengan diri kita sendiri karena kita nggak kuat. Benar nggak teman-teman semua? Dalam kehidupan kita pasti Allah akan kasih ujian yang berat kepada diri kita. Pasti ujiannya beda-beda masing-masing dari kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 155, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin." Allah akan menguji kita dengan takut. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, ada orang yang kita cintai meninggal dunia, kekurangan buah-buahan, wabashir sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi semua dari kita pasti ada ujiannya masing-masing. Lalu kalau engkau tidak berpegang kepada Allah, berpegang kepada siapa?
Kalau engkau mengandalkan dirimu sendiri, dirimu gak akan kuat. Tapi engkau bersandar kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendapatkan kekuatan itu? Di sepertiga malam terakhir, bangun. Maka di sini dikatakan ciri-ciri orang bertakwa adalah mereka yang sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hari ada gak sih kita buat dosa? Ada lah, gak mungkin gak ada. Betul gak? Gak ada orang yang bersih dari dosa, gak ada. Orang-orang bisa sayang kita, bisa puji-puji kita, bisa cinta kita. Kenapa teman-teman semua? Bukan karena kita baik, bukan karena kita salihah, namun karena Allah menutupi aib-aib kita di depan mata manusia. Karena Allah menutupi keburukan kita di depan mata manusia, sehingga orang lain melihat kita yang indah-indahnya saja. Kalau Allah buka siapa sesungguhnya diri kita, tidak ada seorang pun yang mau berdekatan dengan kita karena saking menjijikkannya diri kita ini. Kalau Allah buka apa yang kita kerjakan dalam sembunyi-sembunyi kita, apa yang kita kerjakan dari dulu, gak ada orang yang mau dekatkan sama kita karena menjijikkannya diri kita. Tapi Allah SWT masih menutup. Kenapa? Karena Allah masih kasih kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dikatakan, dan pada harta benda mereka, lagi-lagi Bu, ciri orang bertakwa, ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta. Ada orang miskin yang minta-minta, ada orang miskin yang menjaga harga dirinya untuk tidak minta-minta. Kitalah yang peka mana mereka-mereka yang membutuhkan, dan kita berikan harta terbaik kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi Masya Allah, di sini kita bisa lihat ciri-ciri orang bertakwa itu gak jauh-jauh dari taubat, gak jauh-jauh dari berbuat baik, gak jauh-jauh dari bangun sholat malam, ya kan Bu? Maka di sini tadi disebutkan ya, ciri-ciri orang bertakwa adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah SWT. Saya mau tekankan tentang taubat ini sebelum kita akhiri pada kesempatan kali ini, dan nanti saya akan cerita tentang apa yang kami lakukan sejauh ini Ibu sekalian untuk kita menjalankan dakwah secara bareng-bareng. Coba ibu-ibu lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Kita baca bareng-bareng boleh nggak? Surah Az-Zumar ayat ke-53. Ibu-ibu sudah buka Qur'annya? Ya, surah Az-Zumar ayat ke-53. Di sini berisi tentang bagaimana Allah memberitahukan kepada kita untuk terus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ketemu ibu-ibu semua? Surah Az-Zumar ayat ke-53 itu ada di halaman ke-464. Kita baca bareng-bareng. Tafadhal ya Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ingat, syahrul Ramadan dijuluki juga sebagai syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar 53? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah tidak sebut kita sebagai wahai ibu-ibu yang tidak sabaran kepada anaknya, wahai ibu yang zalim, wahai istri yang durhaka, wahai engkau pencuri, wahai engkau penzina, wahai engkau pemabuk. Enggak. Allah panggil kita dengan kalimat yang indah dan lembut, wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Kenapa? Karena syaitan akan mengatakan engkau itu ahli maksiat, gak pantas berada di tengah orang-orang soleh seperti ini. Kau itu banyak dosanya di masa lalu, gak malu pura-pura pakai jilbab, gak malu pura-pura ngumpul di kajian-kajian, gak malu. Itu kata syaitan. Gak pantas kau ini pergi umrah, pergi haji, dosamu itu banyak, gak malu jadi orang munafik. Itu kata syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan dari kalangan jin dan manusia membisik-bisikkan was-was di hati kita. Kadang-kadang kita ngerasa nggak pantas nih rasanya nih kumpul sama orang-orang salih. Kata Allah apa? Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Gak ada manusia yang sempurna, gak ada manusia yang suci, gak ada manusia yang gak pernah buat dosa. Kata Nabi Muhammad, semua manusia berbuat dosa.
Sebaik-baik manusia yang berbuat dosa mereka yang kembali kepada Allah SWT, mereka yang bertaubat kepada Allah SWT. Makanya Allah katakan di surah Az-Zumar 53, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kau telah lakukan. Allah Maha Pengampun lagi, Allah Maha Penyayang. Engkau dulu mungkin melakukan karena engkau tidak tahu, atau mungkin kau lakukan karena engkau dulu tidak mengerti banyak hal, sekarang sudah mulai belajar. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan jangan putus asa. Allah masih menunggu. Sampai kapan Allah kabulkan? Sampai engkau bosan engkau minta ampun kepada Allah. Dikatakan setiap kali hamba Allah ini datang, Allahumma firli dzambi. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Maka Allah katakan aku ampuni engkau. Kemudian kita buat dosa lagi, kita katakan lagi ya Allah ampuni aku. Kata Allah aku ampuni engkau. Besok lagi kita maksiat, kita bilang lagi sama Allah ya Allah ampuni aku. Kata Allah aku ampuni engkau. Terus menerus seperti itu. Allah terus mengampuni kita sampai nanti terakhir ketika sudah akhir hayat, sudah sakaratul maut, nah itu sudah terlambat. Tapi sampai hari ini masih ada kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Ingat kisah bagaimana seorang penzina, seorang pelacur yang pada saat itu di akhir hidupnya dia melihat ada seekor anjing di tengah gurun pasir yang kehausan. Maka ketika itu sang penzina ini merasa sangat iba dengan anjing yang kehausan tersebut. Maka sang penzina ini melihat ada sebuah sumur. Dia turun ke sumur tersebut dengan sepatunya, dia ambil air, dia naik lagi dengan susah payah dia berikan kepada anjing tersebut. Dan kemudian wanita ini meninggal dunia, masuk surga. Kenapa? Karena dia melakukan amal baik di akhir hidupnya. Allah lihat di akhir hidupnya perbuatannya apa. Maka Allah lihat perbuatan ini sangat ikhlas. Kenapa perbuatan memberi minum kepada seekor anjing jadi masuk surga? Karena perbuatan ini ikhlas, tidak dilihat oleh siapapun. Namun orang ini memberikan pertolongan kepada hamba Allah, yaitu seekor anjing, dengan susah payah, dengan ikhlas, lillah, karena Allah SWT. Allah ampuni semua dosa-dosanya yang kemarin, akhir hidupnya baik, maka dia husnul khatimah, dia mati dalam keadaan baik. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah bahas banyak hal teman-teman sekalian. Kita review dulu sedikit sebelum nanti saya akan tanyakan video kepada teman-teman semua. Apa yang kita pelajari hari ini Ibu sekalian? Pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat 183 menerangkan diwajibkan untuk kita puasa. Untuk tujuannya agar jadi orang bertakwa. Allah juga ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ingat bulan suci Ramadan ini bulannya Quran. Banyaklah engkau baca Quran. Kemudian Allah ingatkan juga Al-Baqarah 186 dan juga banyaklah baca doa. Doa-doamu itu mustajab di bulan puasa ini. Kemudian Allah juga ingatkan berbagai macam ciri-ciri orang-orang bertakwa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 1-5. Ciri-ciri orang bertakwa mereka yang beriman pada perkara-perkara yang ghaib, yang membuat kita berhati-hati dalam tingkah laku kita, karena kita percaya akan ada hari pembalasan, akan ada surga, akan ada neraka. Kemudian kita percaya kepada kitab Al-Quran, kita baca dan kita imani. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan kita dan juga sebagai obat. Al-Quran itu obat. Obat apa? Obat hati, obat fisik yang sakit, obat dari sihir. Itu Al-Quran. Kemudian kita juga diajarkan oleh Allah SWT untuk senantiasa mendirikan salat ciri orang yang bertakwa. Tidak hanya salat-salat wajib, salat-salat sunnah sebagai penambal dari kekurangan salat-salat wajib kita. Kemudian dalam surah Ali Imran 133-135 kita diajarkan oleh Allah ciri orang bertakwa itu infak. Di waktu lapang infak, di waktu sempit infak, dia menahan marahnya dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana kita punya salah sama Allah, kita ingin Allah ampuni kita juga memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti kita untuk hidup kita lebih tenang. Dan Allah menyuruh kita terus-menerus berbuat baik, minta kepada Allah taufik agar Allah buat kita istiqamah dalam berbuat baik dan banyak taubat. Dalam surah Ad-Dariyat 15-19 Allah ceritakan lagi ciri-ciri orang bertakwa, yaitu bangun di sepertiga malam terakhir, minta ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian banyak-banyaklah berinfak kepada hamba-hamba Allah lainnya. Dan juga terakhir, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Semua dari kita punya salah, punya dosa, kita bertekad mau jadi orang yang lebih baik. Dalam surah Az-Zumar 53 Allah ingatkan semua dosa-dosamu Allah ampuni. Allah rindu kepada kita. Allah datang setiap malam, kita yang kadang-kadang gak datang. Allah gak pernah ninggalin kita yang ninggalin Allah Subhanahu wa taala. Allah rindu dengan tangisanmu. Maka kadang-kadang Allah kasih kesedihan supaya engkau kembali lagi kepada Allah. Kadang kalau akan dikasih kaya, dikasih sehat, dikasih terkena lupa sama Allah, maka dikasih dulu yang sedih-sedih, dikasih dulu yang bangkrut-bangkrut, dikasih dulu dikhianati orang, supaya engkau tahu yang abadi, yang betul-betul mencintaimu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Begitulah teman-teman semua, hari ini alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah ceramah saya pada hari ini, saya berharap teman-teman semua bisa tadabbur lagi di rumah ayat-ayat yang sudah kita baca, ayat-ayat yang sudah kita baca bareng-bareng dan kita tadabburi, minta sama Allah supaya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Teman-teman, saya mau cerita sedikit boleh? Sebelum nanti teman-teman lihat satu video mungkin di sini ya. Saya mau cerita pada ibu-ibu sekalian, sudah 7 tahun yang lalu, saya beserta seluruh masyarakat Indonesia, kami betul-betul berkonsentrasi untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Kenapa? Ketika saya safari dakwah Bu, berkeliling Indonesia, saya dakwah tidak hanya di hotel yang luar biasa seperti ini, tapi berbagai macam tempat sampai ke pelosok-pelosok. Dan saya menemukan anak-anak Indonesia, kita ini pinter-pinter loh. Kita ini ada 270 juta jiwa kurang lebih, pinter-pinter, Masya Allah. Namun nggak semua dari kita beruntung untuk bisa punya biaya untuk bisa melanjutkan sekolah. Maka saya nggak bisa ketika melihat pancaran mata anak-anak ini yang mau belajar, anak-anak baik, anak-anak yang kita tahu kalau kita kasih kesempatan kepada dia jadi orang hebat suatu hari nanti untuk menolong negeri ini menjadi negeri yang baik. Maka kemudian saya berpikir, kenapa enggak kita bersama-sama bergandengan tangan, bersama-sama dalam hal banyak anak-anak kita yang mau belajar, sungguh-sungguh mau belajar. Mereka orang-orang baik, mereka orang-orang salih, mereka orang-orang yang punya tekad untuk jadi orang-orang besar. Dan saya juga bertemu dengan banyak orang-orang berharta. Kenapa enggak kita kumpulin orang-orang berharta ini, enggak satu, enggak dua, banyak kita kolektif mengumpulkan dana kita untuk membantu anak-anak kita. Kelak anak-anak ini kita sekolahkan, dia jadi orang yang hebat, pun ia akan meneruskan perjuangan itu. Dia jadi orang hebat, kelak dia akan nolong generasi-generasi berikutnya. Maka pada saat itu di tahun 2016 berdirilah Maskanul Huffaz. Tadinya rumah Quran yang sekarang menjadi pesantren Quran gratis, full beasiswa, mayoritas full beasiswa. Kita pilih anak-anak terbaik dengan seleksi yang ketat dari seluruh Indonesia. Kita berikan mereka pendidikan 1 tahun 30 juz, harus hafal Quran terlebih dahulu, kemudian bahasa Arab, pendidikan agama Islam. Kemudian setelah itu kita bekerja sama dengan banyak kampus di Indonesia maupun di luar Indonesia untuk mereka bisa melanjutkan kuliah mereka S1, S2, S3, dan mereka harus mengabdi kepada masyarakat setelah itu ke seluruh pelosok-pelosok. Sampai hari ini setelah 7 tahun berdiri sudah ada 800 alumni dan mereka sudah tersebar ke seluruh penjuru untuk kembali mengajarkan Quran dan sudah tersebar ke berbagai macam negara untuk melanjutkan sekolah-sekolah mereka dengan beasiswa, dan sebagian besar dari mereka sudah dikirim ke berbagai macam negara juga untuk mengajarkan Quran. Tahun kemarin kita kirim anak-anak kita ini untuk jadi guru Quran di Jordan dan di Jepang, Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabar, kita lihat 10 tahun, 15 tahun lagi anak-anak ini kelak menjadi orang-orang hebat dan mengisi posisi-posisi penting di negeri ini. Polisinya polisi yang cinta Quran, pejabatnya pejabat yang cinta Quran, pembisnisnya pembisnis yang cinta Quran, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang terjadi. Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, menjadi negeri yang makmur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak bisa melaksanakan gerakan ini sendirian. Saya ingin agar kita semua bersama-sama. Sedekah-sedekah yang akan teman-teman kirimkan akan langsung menuju ke rekening yayasan. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, saya punya pekerjaan yang lain. Saya tidak menggantungkan hidup saya dari dakwah. Dakwah adalah bagian dari pengabdian dalam kehidupan kita. Maka saya ingin mengajak kita semua bersama-sama mengabdikan kehidupan kita dalam dakwah. Insya Allah kita berikan apa yang kita bisa. Kalau kita punya ilmu, kita berikan ilmu di jalan Allah ini. Kalau kita punya harta, kita berikan harta di jalan dakwah ini. Kalau kita punya tenaga, berikan tenaga kita di jalan kebaikan ini insya Allah. Maka kita lihat video ini bersama-sama sambil kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan anak-anak keturunan kita pun menjadi anak-anak baik, anak-anak pencinta Quran. Kita tolong orang, Allah akan tolong keluarga kita insya Allah. Baik, kita lihat video ini bersama-sama dan saya katakan kepada mereka, tenang saja, karena orang tua kalian, karena banyak yang yatim du'afa adalah kita semua dari seluruh penjuru Indonesia. Kita bergandengan tangan untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk kalian semua. Kalau kalian jadi orang-orang hebat, kalau kalian akan meneruskan perjuangan untuk menolong hamba-hamba Allah lainnya. Baik, kita lihat video ini bersama-sama. Mungkin kita matikan dulu lampunya dan kita akan tonton video ini sambil terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak-anak kita juga anak-anak yang baik ya Bu, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, anak-anak yang berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan diputar videonya. Dimatikan dulu mungkin boleh ya lampunya. Kita kesini Maryam. وارزقنا
Jadi itulah yang kami lakukan pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan pada hari ini kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita insya Allah. Dan satu lagi sebelum kita mulai dalam mohon izin ya Bu, hari ini kita ada penggalangan dana yang 100% adalah untuk pengembangan dakwah Quran. Saya ingin menyampaikan satu pesan. Boleh dihidupin lagi lampunya? Ibu-ibu mohon izin, saat ini meskipun kami dari umat yang didanai oleh sedekahnya umat, oleh infak-infaknya umat, saat ini sudah ada 16 cabang di seluruh Indonesia, termasuk sudah ada di Mesir. Ibu mohon izin dan mohon doanya karena tahun ini saya dan Maria dan anak saya dulu kita akan pindah ke Mesir insya Allah untuk melanjutkan pembelajaran perkuliahan kami, melanjutkan belajar. Nah, saya ingin memberikan kepada ibu sekalian. Saat ini kami belum ada di Jogja. Jadi kalau ibu-ibu ini sudah dinyatakan kalau ibu-ibu punya teman dan saudara yang sekiranya punya rumah yang kosong, yang rumah itu tidak termanfaatkan, boleh nggak rumah itu dijadikan rumah Quran? Jadi kita bareng-bareng, di mana saat ini memang yang mau belajar di Masjid itu sangat banyak, ribuan orang daftar, dan orang-orang yang menjadi orang tua asuh juga ada. Jadi orang tua asuhnya biasanya para jemaah mau jadi orang tua asuh. Namun kita belum punya tempat yang banyak. Jadi tempat-tempat itu belum banyak sehingga tidak bisa menampung anak-anak kita. Kemarin yang daftar sekitar ada 1.600 orang, itu sudah terseleksi sangat ketat. Karena mereka yang belajar di sini harus hafalan yang kuat dan cepat. Tapi kita hanya bisa terima 400 orang saja, sayang sekali. Padahal mereka anak-anak yang hebat, punya potensi harus mereka itu jadi orang hebat, karena tidak punya tempat. Jadi barangkali di Jogja dan sekitarnya, atau teman-teman di ibu punya kampung halaman di daerah yang lain, yang sebenarnya punya rumah-rumah yang kosong yang tidak termanfaatkan, yang bisa menampung minimal 20 anak. Maka kita buat kemudian itu bersama-sama. Insya Allah nanti kami akan memberikan anak-anak baik dari seluruh Indonesia dalam konteks itu kita ada pembelajaran di situ dan kita bareng-bareng untuk mewujudkan dan memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa belajar. Jadi bagi ibu yang tertarik yang punya rumah-rumah kosong tidak termanfaatkan, ya bisa digunakan sebagai rumah Quran atau diberikan saja di sini. Baik, terima kasih ibu sekalian. Saya serahkan kepada Ustaz Sultan. Ustaz. Insyaallah, terima kasih Uman. Ya semangat sama-sama kita takbir dulu. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar.